sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Edi Lo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Anda sedang menonton Go Healthy yang penuh dengan inspirasi kesehatan. Hari ini tidak saya sendiri, ada akan praktisi kesehatan, ada juga narasumber. Di sini kita bisa belajar bagaimana cara untuk hidup sehat, dan Go Healthy punya banyak solusi untuk Anda hari ini. Ini ada Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini sudah ada Bang Faidon dan juga Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat Mas Edwin. Sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong, oye. Hari ini kita kedatangan Bapak Roni Christian. Dia yang masih muda, 43 tahun, beda umurnya tipis-tipis dengan saya. Tapi beliau sudah kena stroke 2 kali pemirsa. Dia datang di sini mencari solusi, semoga kita nanti memberikan solusi yang paling tepat. Dan terutama, dia masih muda, masih produktif, masih panjang masa depannya. Disinilah Go Healthy akan membantu Pak Roni hari ini. Mari kita sambut Pak Roni. Pak Roni, salam sehat Pak. Salam sehat. Nah, apa kabar nih? Baik. Sebenarnya kita sudah pernah bertemu ya. Mas Roni datang ke sini dengan kondisi pernah kena stroke 2 kali. Sekarang kesibukannya apa Mas? Keseharian saya bekerja di gereja dan mengajar. Oke, mengajar ya. Memangnya waktu stroke itu lagi ada di mana Mas? Saya sedang membawakan seminar sebetulnya waktu itu ya di satu kota, dan kemudian di hari yang keempat sebelum membawakan seminar itu di pagi hari saya kemudian merasa kepala saya sakit. Dan kemudian tangan kanan saya tidak bisa digerakkan. Nanti kita bahas lebih dalam, Mas Roni, kita bincang-bincang nanti. Tapi sebelum kita bincang-bincang, kita kenalan dulu lebih dalam siapa Mas Roni Christian ini. Mari kita saksikan ini kehidupan dari Bapak Roni. Roni Christian jadi salah satu ujian terbesar dalam hidupnya. Kini Roni masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Serangan stroke ini terjadi pada bulan Februari 2023 lalu. Saat itu, ia sedang sibuk mengisi seminar. Tiba-tiba Roni terjatuh karena sebagian tubuhnya terasa lemah. Tahun lalu tepatnya mengalami stroke. Ya tentu waktu saya mengalami stroke yang kepikiran langsung adalah keluarga begitu ya. Bagaimana dengan istri dan anak-anak begitu. Itu yang menjadi concern saya sih. Disebutkan pula, tekanan darah dan kadar kolesterolnya tinggi. Dampak dari stroke ini juga membuat Roni menjadi sulit berbicara. Setiap ia ingin membicarakan sesuatu, kata-kata yang keluar dari mulutnya menjadi sulit untuk terucap. Meski begitu, Roni tak mau patah semangat. Ia terus berjuang dan berharap untuk bisa sembuh dari stroke. Mas Roni, sebelum saya tanya panjang lebar, boleh kita main benar salah ya? Boleh. Simpel banget, tinggal jawab benar atau salah dari pernyataan ini, dan saya rasa ini sudah ada pengalamannya dari kehidupan Mas Roni. Pernyataannya seperti begini pemirsa, bahwa kelelahan yang berlebihan ini katanya bisa memicu stroke. Menurut Mas Roni, benar atau salah? Dalam pengalaman saya benar. Kenapa jawabannya benar? Karena waktu saya terkena stroke itu beberapa hari memang karena mungkin di luar kota saya tuh tidak bisa tidur yang nyenyak begitu. Kalau saya tidak salah sekitar jam-jam 2 pagi saya baru bisa tidur, dan jam setengah 7, jam 7 pagi itu saya sudah jemput orang. Jadi saya hanya tidur beberapa jam selama beberapa hari itu. Sehingga saya kelelahan, saya berpikir seperti itu. Pernyataan bahwa kelelahan berlebih bisa memicu stroke, benar atau salah? Pernyataannya benar. Ya, tepat ya, jadi pernyataan benar bahwa bisa memicu stroke. Tapi bahwa kelelahan itu bukan pada saat itu. Ini pasti prosesnya panjang. Jadi kalau pemirsa ngelihat Mas Roni saat ini, jangan bayangkan dengan kondisi fisik yang seperti sekarang. Waktu kena stroke itu beratnya lebih berat ya. Ya, 84 kilo. 84 kilo, waktu itu usianya 42 ya. 42 tahun. Minimal 10 tahun terakhir itu makan enak. Jadi makan enak itu yang memulai proses penyumbatan pembuluh darah, dan mungkin kurang istirahatnya juga sudah lama dimulainya, bukan pada saat itu saja. Nah, ketika orang mengalami kurang tidur itu ada satu masalah penting, yaitu namanya recovery atau pemulihan. Karena pada saat tidur, otak manusia memproduksi namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon inilah yang bertanggung jawab untuk memulai semua proses pemulihan semua organ tubuh kita. Tapi dia harus dalam kondisi tidur. Nah, sekarang bayangkan kalau orang nggak tidur. Berarti hormon ini berkurang produksinya. Kita hitung-hitungan, seandainya orang tidur normal itu katakanlah 7-8 jam. Kita ambil 7 jam lah misalnya begitu. Kemudian karena satu dan lain hal tidurnya cuma 4 jam. Berarti selisih 3 jam. Satu hari sih nggak apa-apa.
Tapi kalau seminggu 2 kali, 3 kali selama bertahun-tahun, berapa puluh jam itu yang tubuh kita mengalami kekurangan hormon. Nah, ketika proses penyumbatan pembuluh darahnya berjalan karena pilihan makanan, penurunan hormonnya terjadi, pada satu saat terjadilah itu kejadian. Hati-hati dengan kurang istirahat, dia bisa memicu stroke. Kelelahan yang berlebihan bisa memicu stroke. Pernyataan ini adalah benar. Oke, bagus banget jawabannya benar. Tapi yang nggak enaknya dialami sendiri ya Mas Roni ya. Tensinya waktu itu pernah cek atau bagaimana? Sebetulnya kalau tensi lebih cenderung untuk darah rendah daripada darah tinggi. Waktu saya keluar dari rumah sakit setelah dirawat ya, di rumah sakit sebelumnya yang di daerah itu saya diberikan obat darah tinggi karena pada saat serangan saya punya tekanan darah tinggi naik semua kan ya, kolesterol naik. Jalan bagaimana sekarang? Kalau jalan sih normal ya. Normal. Oke, berbicara? Nah, kalau berbicara tadi tuh, kalau hal-hal tertentu kan saya memang pekerjaannya adalah membawakan seminar gitu ya. Tapi ada hal tertentu yang memang kemudian saya harus jeda untuk mengucapkan kalimat berikutnya. Pertanyaan saya adalah begini. Menurut Mas Roni sendiri, kondisi Mas Roni saat ini sedang baik-baik saja atau tidak? Kalau secara mayor ya, secara keseluruhan saya rasanya sehat. Ya, tetapi kalau tadi didetailin gitu ya, ada hal tertentu yang kayaknya dulu nggak begitu deh. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti dijelasin ya Mas Urman ya. Ini apa sebenarnya maksudnya? Ya, jadi mungkin kita lihat dulu ya hasil pemeriksaan terakhir dari Pak Roni sendiri ya. Kalau kita lihat di sini hasilnya Pak Roni, ini mohon maaf ya masih ada PR yang banyak ya. Tekanan darahnya masih di angka 136/88 ya. Mengingat dulunya itu tekanan darahnya cenderung rendah gitu ya. Berarti ini kan tinggi sekali ya kan ya. Normalnya tekanan darah kita itu di angka 120/80. Tidak boleh lebih dari itu. Terlebih lagi untuk orang-orang yang memang sudah punya riwayat serangan stroke atau serangan jantung gitu. Tapi bukan cuma tekanan darah aja. Ini ada asam urat yang tinggi di angka 10. Asam urat pada pria itu tidak boleh lebih dari angka 7. Asam urat yang tinggi ini jangan cuma dipikirkan dia akan merusak sendi kita ya, enggak juga. Tapi dia akan belum tentu sakit. Dan belum tentu sakit sebenarnya. Buktinya nggak sakit ya kan sama sekali. Di angka 10 ini dia bisa merusak pembuluh darah kita. Di ini pembuluh darah kita tidak akan bisa menghasilkan zat yang namanya nitric oxide sehingga pembuluh darah kita kaku dan resiko untuk terjadinya penyumbatan dan pecah pembuluh darah itu lebih tinggi lagi. Dan satu catatan penting dari saya untuk Pak Roni dan pemirsa di rumah bahwa yang namanya stroke ini bukan hanya menyerang tangan, kaki, kelumpuhan, enggak juga. Ada yang namanya silent stroke. Silent stroke ini dia tidak ada keluhan kelumpuhan, tapi keluhannya biasanya ingatan, daya pikir, daya kognitif biasanya menurun gitu. Dan ini tidak disadari oleh seseorang sampai memang terjadi yang secara progresif. Artinya daya ingatnya menurun, daya pikirnya juga ikut menurun, dan ini biasanya merupakan salah satu tanda adanya sumbatan yang kecil-kecil di pembuluh darah kita. Dan ini harus kita sadari dan harus kita tanggulangi. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada gejala-gejala seperti itu, ya mulai dari sekarang harus kita perbaiki pola hidup kita. Tapi pernah dengar nggak ada satu teknologi yang memang bisa membantu dan memang khusus untuk kualitas darah yang lebih baik? Pernah dengar nggak? Iya, sebenarnya pernah dengar lah ya. Teknologi laser pernah dengar? Iya. Tertarik nggak? Teknologi itu bisa membantu kesehatan Mas Roni? Iya. Tertarik? Mau tahu cara kerjanya? Iya, boleh. Boleh ya? Oke, boleh kita bantu ya praktisi kesehatan? Kenapa harus menggunakan teknologi laser? Karena saat ini kelihatannya dibutuhkan bantuan. Kenapa? Udah makan obat, udah mulai olahraga lagi, tapi tensinya masih segitu. Ya kan? Artinya ada yang kurang efektif dan kurang efisien nih. Bukan berarti obatnya kurang efektif, tapi di dalam tubuh kita itu proses penghantaran obatnya mungkin nggak efektif. Kok bisa? Bisa jadi karena dalam tubuh Anda, ya pemirsa juga mungkin sama, ada terjadi pengentalan darah selain ada penyumbatan pembuluh darah. Nah, teknologi laser adalah teknologi yang seperti dipakai Mas Edwin, ya, nanti akan membantu dua cerita tadi. Pertama, dia dipakai untuk membantu membuka pembuluh darah. Ketika dia pakai, kayak Mas Edwin pakai, dia keluarin sinar laser. Laser itu akan merangsang produksi oksida nitrit, sehingga pembuluh darah nggak buka. Tapi ketika kita pakai, oksida nitritnya itu kayak molekul, bayangin kayak gundu yang kecil, ikut nyebar ke seluruh tubuh. Nah, seperti ini. Jadi begitu kita pakai, teknologi lasernya ada sinarnya, jadi seperti itu, membuka, melebar. Oke. Nah, otomatis nanti tekanan darah kita turun.
pun butuh waktu karena pembuluh darah tubuh kita itu ada sekitar 100.000 kilometer. Ya, jadi ketika Anda pakai, jangan Anda berpikir besok langsung bagus gitu. Enggak, kita butuh waktu. Nah, seperti ini oksida nitrit gambarnya nih. Coba lihat. Nah, dia kayak molekul gitu seperti gundu. Begitu dipakai teknologi lasernya, seperti gundu ini keluar nih. Nah, nanti ikut ngalir di pembuluh darah kita. Ngalir terus, semua terus. Di kepala, ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa? Karena semua darah itu pasti lewat di sini, pasti balik lewat. Nah, ketika kita pakai perangkatnya di sini, teknologi laser itu oksida nitrit atau nitrik oksat ini akan diproduksi. Dialah yang nanti membantu menurunkan tekanan darah. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, saya mau ngasih lihat di dalam tubuhnya Mas Roni ini darahnya seperti apa? Nah, seperti ini, Mas. Ketika Anda memilih makan yang goreng tepung, ada gulanya, ada jelantahnya, kemudian gula yang ngumpet di dalam sambal, ya, darah Anda ngumpul seperti ini. Jadi bayangin kalau pembuluh darah itu bercabang di cabang yang lebih kecil, dia bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Harusnya seperti ini. Nah, dengan begini darahnya, ini hanya ilustrasi ya pemirsa, dengan darahnya terurai seperti ini di pembuluh darah yang lebih kecil, dia bisa masuk. Nah, kebayang nggak, Mas Roni, kalau Anda makan obat itu mungkin di dalam gumpalan itu. Jadi dia tidak bisa bekerja terlalu efektif. Sehingga ketika kita gunakan teknologi laser, ininya terurai jadi seperti ini, maka si obat itu bisa diantar. Ketika ntar Anda menggunakan teknologi laser, gumpalan ini akan terurai. Kebayang nggak kalau di dalamnya ada obat-obatan yang bisa dihantar dengan lebih baik tuh, Anda bisa lihat. Asam urat juga bisa menggumpal di dalamnya dan nanti bisa dibuang. Jadi asam urat di dalam tubuh Anda itu nggak terbuang dengan optimal. Harusnya kalau kelebihan dia dibuang sama ginjal. Tapi kalau darahnya kayak begitu, gimana mau ngebuangnya? Nggak bisa masuk ke pembuluh darah di ginjal. Ya, jadi ini yang terjadi kalau Anda nanti mau menggunakan teknologi laser, sehingga Anda bisa berharap tekanan darah turun, kolesterol turun, asam urat turun, Anda bisa lebih sehat. Ambil aksi saat ini, bagaimana caranya? Pakai langsung teknologi laser. Kalau semuanya sudah dilakukan, pola hidup sudah sehat, tapi ternyata tensi masih tinggi, kolesterol masih tinggi, pakai teknologi laser. Namanya adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, pemirsa. Spesifikasi alat ini memiliki 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan mulai dari diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan dokter laser atau Equilaser dan dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, pastinya langsung ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Mas Roni, yang saya mau tanyakan adalah begini. Waktu terkena stroke, banyak narasumber kita di sini tidak bisa mengendalikan emosinya. Pernah nggak waktu terkena stroke ini pulang ke rumah, hubungan dengan istri dan anak-anak secara tidak langsung terlepas amarah kepada mereka? Iya, kayaknya pernah ya. Pernah ngalami itulah. Rasanya bagaimana? Sesuatu yang tidak bisa dikendalikan atau bagaimana, Mas Roni? Iya, lebih mirip situ ya. Jadi saya sempat, ya mungkin hanya masalah kecil gitu ya, tapi kemudian bisa meledak marah begitu ya. Oke. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan selain dari kelelahan? Apakah mungkin pola makan? Pola makannya dulu bagaimana sebenarnya? Nah, jadi sebetulnya saya makan lebih biasa ya sebetulnya ya, cuma memang kalau dikatakan cenderung tidak diperhatikan masalah komposisi dan sebagainya ya bisa jadi begitu. Cuma memang sebelum stroke itu ya, di hari sebelum saya stroke itu malamnya itu kami diajak makan dan salah satu makanan yang disajikan adalah bebek. Saya berpikir oke, bebek
unggas ya. Unggas ayam kan sehat ya. Nggak ada salahnya gitu. Iya, jadi dan kalau di Jakarta saya rasa saya sangat jarang sekali makan bebek gitu ya. Dan tidak terpikir bebek kolesterol enggak. Kalau mungkin udang, kepiting, seafood gitu ya. itu awareness-nya langsung nyala gitu. begitu ya. Tapi bebek kayaknya enggak deh. Dan akhirnya disantap. Ya malam hari itu makan begitu ya. Yang ya kemudian saya baru tahu ternyata bebek juga berkolesterol tinggi. Nah ini pas banget, saya mau kasih tips boleh ya? Ini dia pemirsa, tahukah Anda cara mengolah atau makan daging bebek sehingga lebih rendah kolesterolnya? Kalau kita lihat di sana, inilah yang dimakan oleh Pak Roni. Ya, Mas Roni, ini adalah Peking duck. Jadi Peking duck ini biasanya dipanggang. Kenapa dia dipanggang? Karena biasanya ras bebek yang dipakai ini adalah bebek Peking yang lemaknya lebih banyak. Sehingga kalau digoreng tidak cocok, sehingga dia dipanggang, lemaknya akan menetes. Kalau misalnya Anda mau masak daging bebek seperti begitu, ini ada dua macam. Satu bebek lokal yang biasanya digoreng. Nah, bebek lokal ini biasanya lebih lean atau lebih kurus. Jadi kalau kita lihat lapisan lemaknya lebih rendah ketimbang bebek Peking. Bebek Peking itu tebal. Tapi bebek lokal karena dia kurang lemak, makanya dia digoreng. Butuh fat is flavor, sehingga dia menambah cita rasa di situ. Nah, dari kedua ini, kalau misalnya Anda makan atau Anda masak dulu ya, kalau Anda masak nomor satu, di presto dulu, atau dimasak lama sekali, sehingga waktu airnya sudah selesai, Anda angkat sekitar 1 jam untuk presto, 3,5 jam untuk memasak biasa. Lihat airnya deh, airnya itu penuh dengan minyak dan lemak. Caranya adalah dinginkan dulu airnya ini, karena ini kaldu, penuh dengan flavor, jangan dibuang. Dinginkan dulu, masukkan di kulkas. Besok ada mentega di bagian atasnya. Itu bisa diambil dengan tangan. Benar-benar bisa diambil pemirsa, karena dia udah mengeras. Itu diambil, itulah yang dibuang. Kuahnya yang sudah bening jangan dibuang. Itu dijadikan kaldu, sangat bernutrisi. Lalu bagaimana dengan dagingnya? Dagingnya kalau bebek Peking, lapisan lemaknya dibuang, dikasih ke orang yang mungkin rendah kolesterolnya. Karena sayang ya kalau dibuang dosa katanya. Ya udah dikasih aja ke orang, kamu rendah kolesterol dikasih. Atau anak-anak Tapi, ya? Ya, mungkin anak-anak ya. Mungkin lebih suka, tapi jangan banyak-banyak. Kalau bebek lokal, di situ kita bisa lihat masih ada lapisan kulitnya. Kulit ini menyimpan kolesterol yang lebih tinggi daripada bagian dagingnya. Jadi bisa disisihkan, yang dimakan bagian dagingnya. Justru bebek lokal ini lebih tinggi proteinnya ketimbang bebek Peking. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Tergantung, ada disajikan di restoran Indonesia atau restoran Chinese. Sekarang tahu, kalau bebek Peking lapisannya lemaknya dibuang, bagian dagingnya itu sangat juicy dan terasa seperti darah dan metalik, benar ya? Itu karena hemoglobinnya, sel darah merahnya tinggi, dan juga di situ penuh dengan protein. Itu dia tips saya bagaimana cara masak dan mengolah, dan juga makan daging bebek sehingga lebih rendah kolesterolnya. Mas Roni tadi bilang dia susah tidur. Salah satu dampak dari stroke ini susah tidur, dan hampir semua narasumber kita para stroker susah tidurnya. Ada satu solusinya, Mas. Bagaimana kalau saya bisa bilang, kalau Anda bisa pakai satu teknologi ini, saya yakin, karena saya pun mengalaminya, tidur akan jadi lebih pulas. Dan hampir semua narasumber kita yang sudah memakai teknologi ini, tidurnya pulas banget. Mau tahu teknologi ini apa? Oke, mohon dijelaskan ya, silakan. Teknologi laser yang terkini itu punya teknologi yang lebih maju lagi. Jadi satu paket ya. Jadi kalau Mas Roni, pemirsa mau ambil keputusan sekarang, begitu ntar sampai di rumah Anda paketnya, lihat di bawahnya itu ada namanya intranasal. Jadi begitu Anda colokin di perangkatnya, dia seperti kabel masuk ke hidung. Nah, Mas Roni bayangin, kalau kita pakai di pergelangan tangan, nitrik oksidnya keluar, tapi dia harus ikut dulu aliran darah ke seluruh tubuh, baru ntar nyampe ke otak. Tapi kalau kita tambahkan penggunaan intranasal, lihat lasernya langsung sampai di hidung. Bisa lebih cepat. Ya, dipakai di hidung, aliran darah di sekitar hidung lebih cepat membuka, kemudian masuk ke dalam kepala kita sampai masuk ke seluruh area di otak kita. Termasuk ke pineal yang ada di otak. Maka nanti selain membantu kualitas tidur, ini penting buat mencegah stroke. Yang udah mengalami stroke dan atau yang punya potensi kena stroke. Siapa yang punya potensi kena stroke? Anda yang saat ini punya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, termasuk asam urat tinggi. Jadi kalau udah dengar cerita ini,
adalah bijak buat Anda supaya Anda beruntung dengan kesehatan Anda mulai menggunakan teknologi laser sekarang juga. Kelemahan tangan, kaki pada orang stroke yang mungkin pemirsa di rumah juga sekarang mengalami yang namanya serangan stroke ini, maka kelemahan ini sebenarnya tidak bisa kita biarkan karena akan terjadi penyusutan massa otot. Kalau terjadi penyusutan massa otot, maka akan ada resiko terjadinya serangan stroke berulang. Ingat, otot ini dia berfungsi sebagai sumber pembakaran energi pada tubuh kita paling besar, ya kan ya. Kalau ototnya mengecil, maka pembakaran lemak, gula itu dia akan mengecil sehingga bisa terjadi nih peningkatan kadar gula dan lemak di dalam tubuh kita. Kalau misalkan pada orang stroke ini sudah tidak bisa bergerak, maka kita butuh tambahan teknologi, yaitu kita sebutnya sebagai NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologinya seperti ini Pak, tinggal kita tempelkan di area-area yang memang kita butuhkan untuk dilatih, ya kan ya. Misalkan ada kelemahan di tangan sama kaki, tangan kiri misalkan, kita tempelkan di sini, nanti teknologi inilah yang nanti akan membantu tubuh kita, otot kita itu akan berkontraksi. Sehingga ketika dia berkontraksi, maka impuls elektriknya ini akan disampaikan ke otak dan kembali lagi ke bagian otot kita. Dan yang pentingnya lagi adalah teknologi NMES ini juga membantu otot kita untuk memproduksi energi lebih optimal lagi yang kita sebut sebagai ATP. Jadi kalau untuk orang yang stroke pakai NMES boleh. Untuk orang yang sehat-sehat gimana nih? Teknologi NMES ini juga bisa membantu untuk menjaga agar otot kita tetap kuat dan lebih optimal lagi kerjanya. Pemirsa, mari kita lihat masyarakat Indonesia sudah memakai teknologi laser. Bagaimana kondisi kesehatan mereka? Padahal mereka mungkin kondisinya sama seperti Mas Roni, terkena satu kendala penyakit yang mematikan atau melumpuhkan. Tapi mereka tidak menyerah, mereka menggunakan teknologi ini dan perubahan hidup mereka luar biasa. Mari kita lihat. Saya penderita stroke, kolesterol tinggi, dan darah kental. Sakit kepala dan sakit leher. Sakitnya itu kayak nusuk ke dalam gitu. Tangan kiri tidak berfungsi, sama kaki kiri juga. Setelah menggunakan laser, saya sekarang tidur saya lebih nyenyak, rasa nyeri berkurang, hasil tes kesehatan juga normal semua. Dulu kolesterol 223, sekarang terakhir tadi 168. Terima kasih teknologi laser, semoga saya tetap sehat terus. Dan Mas Roni, kita sudah sampai di ujung acara. Kira-kira dari perbincangan kita dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang didapat, Mas? Ya, yang pertama saya mendapatkan sebuah aware bahwa ada teknologi laser nih yang bisa menolong untuk dapat mempercepat pemulihan, menolong untuk lebih sehat, punya kualitas hidup yang baik. Dan yang tadi dijelaskan oleh praktisi kesehatan juga ya ada hal-hal pengetahuan yang baru yang saya dapatin. Oke. Ya, pertanyaan saya adalah siap nggak untuk mengubah dan melakukan pola hidup yang lebih sehat? Ya, siap. Siap ya, benar ya? Iya. Dan siap nggak mengupayakan supaya bisa menggunakan teknologi laser ini? Siap atau tidak? Siap. Benar ya? Sekali lagi, siap atau tidak? Siap. Itu dia semangatnya. Sekali lagi terima kasih Mas Roni atas kehadirannya di sini. Kita doakan sehat selalu. Amin. Dan juga segera menggunakan teknologi laser. Semoga istri, anak-anak sehat semua. Dan kita doakan someday kita bisa ketemu lagi Mas Roni dalam keadaan yang jauh lebih sehat. Sekali lagi terima kasih Mas Roni. Terima kasih juga para praktisi kesehatan, Bang Faidon dan juga Mas Surman atas tipsnya. Dan pemirsa, inilah giliran Anda saat ini untuk ambil aksi. Jangan cuma nonton aja pemirsa. Teori bagus, tapi action itu jauh lebih bagus. Jadi, take action sekarang juga, dapatkan equalizer atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik. Ada juga nih program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau equalizer. Pastikan juga, jangan lupa ya, Anda dapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau equalizer dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, semuanya kualitas darah dan juga pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.